Sekarang menuju peninggalan salah satu peninggalan dari Pangeran Diponegoro di Tegarjo yang berada di pertengahan sawah wilayah RW 4 Tegarjo, Yogyakarta. Nanti kita banyak mengupas tentang hal-hal yang berkaitan dengan peninggalan warisan Pangeran Diponegoro yang ada di sini. Ini kita sampai di peninggalan Pangeran Diponegoro yang ada di sawah. Ada bentuknya lumpang, terus tempat salat sama tempat nanti kita akan banyak bertanya kepada salah satu sumber dari warga Tegarjo, yaitu Pak Wantono yang didampingi oleh Pak Purwanto. Ini salah satunya yang berbentuk lumpang ya Pak Wantono. Ya, untuk soal wudu. Untuk wudu ya. Ya. Kemudian nanti ada satu lagi yang berbentuk apa Pak Wantono? Itu kayak mahkota. Oh, kayak mahkota nanti. Ini yang berbentuk mahkota seperti ini ya Pak Wantono. Oh, ya. Nah, ini mahkota. Ini berbentuk mahkota. Mahkota ini. Dan nanti bisa menceritakan Pak Wantono hal-hal yang cerita sekitar yang berkaitan dengan mahkota dan watu lumpang yang ada di wilayah sini. Monggo sambil duduk di watu lumpang itu. Sekarang kita sampai di lokasi yang peninggalan Pangeran Diponegoro yang ada di wilayah pertengahan sawah, wilayah Tegarjo. Ada 3, yaitu untuk mahkota, kemudian ini untuk semacam untuk hiasan atau tempat untuk wudu. Kemudian ada tempat lagi, satu lagi, yaitu batu yang agak lebar dan besar, yang konon ceritanya itu untuk salat Pangeran Diponegoro sama Kyai Mojo. Nah, untuk lebih mendetailnya tentang kisah-kisah yang ada seputaran dengan barang-barang peninggalan ini, mungkin kita tanyakan ke bisa Pak Wantono bercerita sedikit banyak hal-hal yang berkaitan dengan para peninggalan ini. Monggo Pak Wantono. Ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya di sini sebagai pendamping dari para tokoh-tokoh zaman dulu untuk bercerita sedikit-sedikit masalah tempat salatnya Pangeran Diponegoro semenjak dari dulu zaman Belanda. Dulu di sini tempatnya spiritual Pangeran Diponegoro dengan Kyai Mojo. Terus ini ada peninggalan berupa kayak yoni, kayak mahkota batu, terus tempat batu untuk salat. Sebetulnya ini tempat spiritual paling sakral di tanah Tegarjo, khususnya di Dusun Tegarjo, RW 04 di Pematang Sawah. Cuma sekelumit itu Pak Lumbono. Kurang lebihnya itu konon katanya di sini spiritualnya sangat tinggi. Oh ya, yang berkaitan dengan Pak Wantono, kenapa masyarakat mengatakan batu ini adalah batu salatan? Apakah itu punya arti sendiri atau bagaimana, Pak? Untuk arti sebetulnya sangat berarti, karena di sini tempat spiritualnya Pangeran Diponegoro dengan Kyai Mojo. Dari dulu, zaman dulu ya. Terus sekarang masalah ini kan kurang ada yang memperhatikan masalah peninggalan ini. Saya sarankan semoga para muda-muda bisa ngopeni lah istilahnya peninggalan ini dengan baik, digunakan untuk sebaik-baiknya
karena ini sejarah dari Ya. Pangeran Diponegoro. Oh, kalau begitu boleh diartikan kalau mitos yang ada di masyarakat mengatakan bahwasannya Batu Salatan ini adalah karena dikatakan salat karena dulu untuk tempat spiritual atau melakukan ibadah daripada Pangeran Diponegoro dan Kyai Mojo. Begitu Pak Wantoro, bisa diartikan seperti itu nggih. Gitu, ya. Dan kemudian untuk kepedulian masyarakat di masyarakat di sekitar Tegarjo berkaitan dengan situs peninggalan Diponegoro ini memang banyak kurang peduli nggih. Bahkan ada kisah katanya tempat ini banyak digunakan untuk hal-hal yang berbau negatif, misalnya untuk mencari rezeki atau apa. Apakah itu benar Pak Wantono? Saya kira kalau saya malah belum pernah melihat orang di sini untuk cari rezeki gitu, nggak pernah. Sebetulnya kalau gitu kan nggak bagus. Nah, harusnya untuk benar-benar untuk tempat spiritual, untuk misalnya meditasi apa-apa gitu yang sifatnya positif gitu. Sebenarnya itu nggak ada. Negatif untuk yang kayak gitulah gitu. Kalau ada orang yang menepi sini dalam hati terus minta nomor, itu belum pernah apa sering ada Pak Wantono? Saya kira belum. Saya belum pernah melihat orang yang belum pernah melihat ya. Mencari nomor kayak gitu belum pernah. Masalahnya di sini dulu ya kurang terawat biasanya, jadi orang enggan ke sini kan gitu. Ya kalau belum tahu gitu ya. Pak Wantono, satu lagi katanya dulu ada beberapa orang yang tidak bertanggung jawab itu datang ke sini dan merusak tata peninggalan ini, karena bagi orang-orang sekelompok orang itu katanya hal ini dianggap musyrik. Apakah itu benar? Ya, pernah benar. terjadi? Benar. Saya pernah melihat sendiri orang-orang itu yang tidak bertanggung jawab, saya menggulingkan batu ini dengan sengaja, terus digulingkan di bawah situ dua-duanya. Ini ada dari posisi seperti ini kemudian sampai ke sana. Belakang. Kan ada sungai kecil, sampai ke sana. Terus dia pada kabur. Nah, ya namanya orang tidak bertanggung jawab, tidak tahu permasalahannya ya. Terus ada orang yang peduli, terus dikembalikan ke semula gitu. Untuk orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini hanya sekali atau sering kali atau sudah beberapa kali terjadi Pak Wantono? Baru sekali. Semenjak ini, saya kira semenjak ini ada baru pertama kali orang yang tidak bertanggung jawab menggulingkan batu ini, katanya mungkin musyrik gitu ya. Tapi kan ini peninggalan Pangeran Diponegoro. Ya, kita harus namanya memetri peninggalan dari Pangeran Diponegoro yang telah berjasa untuk Indonesia ya. Gitu. Kemudian Pak Wantono, ketika ini rusak oleh atau diacak-acak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, kan ini berpindah posisinya dari seperti ini ke belakang. Nah, kemudian ketika saat mengembalikan ke posisi semula, ada cerita-cerita yang ada di cerita-cerita apa Pak Wantono sehingga mengembalikan lumpang dan mahkota itu ke tempat seperti semula? Dulu waktu itu saya berapa bulan setelah kejadian itu ada wisik. Wisik itu wangsit ya. Berupa bukan mimpi, jadi di setengah sadar gitu. Terus saya disuruh mengangkat lagi dari sungai kecil, diangkat ke atas, dikembalikan semula lagi. Itu saya dapat wisik memang gitu, wangsit, suruh mengembalikan posisi semula. Jadi saya juga hafal pengembalian letak-letaknya, hafal. Terus saya kembalikan ke posisi semula. Pada saat ini posisi ini adalah posisi seperti semula ya Pak Wantono. Semula dari dulu saya di sini posisinya ini ya, seperti ini ya. Untuk wangsit itu
berupa mimpi atau bisikan atau apa Pak Wantono? Untuk wangsit itu berupa bisikan. Bisikannya ya sekitar jam-jam 2 pagi. 2 pagi. Oh. 2 pagi dapat bisikan, suruh mengembalikan ke posisi semula. Terus ya saya kembalikan sama teman saya. Oh. Angkat. Ya ini jadi sekarang posisinya masih kayak dulu lagi. Ya, ya. Jadi ini posisi lumpang dan Yoni sama Watu Salat ini sudah kembali seperti ya, semula ya. Semula lagi. Kayak dulu lagi itu. Jadi udah nggak ada yang ini geser-geser, nggak ada. Sesuai tempatnya ya. Dan satu lagi, kalau menurut cerita orang tua dulu, ini waktu ini Yoni, Lumpang sama Salatan ini pernah dipindah, tetapi tidak tahu tiba-tiba kembali lagi ke tempat seperti ini. Apakah itu benar Pak Wantono? Ya itu konon katanya orang-orang simbah-simbah dulu begitu. Saya juga kurang tahu ya. Katanya dulu pernah mau dipindah ke monumen Pangeran Diponegoro, jadi kembali nggak mau. Kalau menurut saya memang bisa terjadi. Nah, gitu. Bisa terjadi. Hal gaib bisa terjadi. Gitu. Iya Pak. Oh jadi dari cerita orang tua dulu katanya 3 batu ini pernah dipindah ke Museum Pangeran Diponegoro yang ada di Tegarjo, yang letaknya agak ke selatan lagi, tetapi tiba-tiba tanpa sepengetahuan siapapun batu ini kembali seperti semula seperti ini ya. Ya. Kemudian ini ada Pak Agus Purnomo yang merupakan warga lokal yang ada di sekitar Pangeran Diponegoro. Kita akan bertanya-tanya tentang respon atau perhatian dari warga kampung sekitar terhadap situ peninggalan benda-benda Pangeran Diponegoro ini. Pak Agus Purnomo, untuk benda-benda ini memang benar untuk peninggalan dari Pangeran Diponegoro ya. Nah, kemudian untuk dari warga sendiri itu punya harapan semacam apa Pak Purnomo terhadap benda-benda peninggalan Pangeran Diponegoro ini, Pak Purnomo? Ya, kalau saya punya harapan ya ini bisa dibersih-bersihkan, terpelihara dan terawat gitu ya. Terawat ya, atau bisa kemungkinan dipagar gitu biar nggak ada orang ya sembarang lah masuk merusak gitu. Dan saya juga warga juga punya harapan cagar budaya ini bisa ya bisa masuk dalam cagar budaya, dalam cagar budaya. Harapan saya dan warga. Tuh. Kalau selama ini warga ada yang peduli nggak dengan peninggalan Pangeran Diponegoro ini, Pak Agus Purnomo? Ya ada, cuma segelintir orang sih ada. Ada, tapi ada ya, cuma segelintir orang. Bersih-bersih sini ada. Ya. Orang. Ya. Kiranya begitu Pak Agus Purnomo mewakili dari warga Tegarjo berkaitan dengan peninggalan benda-benda Pangeran Diponegoro ini. Kemudian kalau boleh saya garis bawahi dari warga kampung Tegarjo itu ada harapan agar benda-benda peninggalan dari Pangeran Diponegoro ini bisa terawat ya, terawat. Nah, kemungkinan dari mudah-mudahan dari dinas yang terkait yang mengampu untuk dinas cagar budaya atau dinas apa itu segera untuk menindaklanjuti apapun yang menjadi harapan dari warga kampung Tegarjo. Pak Wantono, Pak Agus. Nah, mudah-mudahan dengan itu nanti benda-benda peninggalan Diponegoro ini tidak hilang atau tidak disalahgunakan atau bahkan tidak terawat sama sekali sehingga hilang dari catatan sejarah kita. Pak Agus, Pak Wantono, mudah-mudahan dengan dari keterangan dari Pak Agus dan Pak Wantono tadi tidak hanya dari dinas terkait, tetapi dari pemerintah setempat, misal kelurahan atau kecamatan itu juga punya agenda acara untuk melestarikan atau merawat benda-benda peninggalan sejarah Pangeran Diponegoro ini. Mudah-mudahan itu gitu. Nah, mudah-mudahan kalau dari pemerintah sampai pemerintah bawah sendiri, kelurahan dan kecamatan punya perhatian untuk menjaga dan merawat benda-benda peninggalan
Pangeran Diponegoro ini. Ya, terima kasih Pak Agus, Pak Wantono untuk keterangannya. Merdeka!